tetap baik. Nah, adik-adik, kita akan kembali bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, semua lipat tangannya. Kita berdoa teduh. Amin. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Maskon. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak latihan cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya. Kita akan berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari kakak pilih dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada beserta kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah nama Tuhan yang terus kami puji, kami tinggikan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari adik-adik, dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
Oke adik-adik, mari adik-adik kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk dengar cerita Alkitab, cerita firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita katakan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik ada di rumah? Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kakak mengajak adik-adik berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberkatan, kesehatan yang telah Tuhan berikan melalui kehidupan pribadinya kami, Bapa. Ini pada saat pagi hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan bahkan juga Tuhan berkati buat anak-anaknya Tuhan yang berada di rumah, sehingga mereka mengerti dan memahami isi firman pada saat pagi hari ini, Bapak. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan buat penyampaian firman Tuhan pada saat pagi hari ini hanya ke dalam pengasihan yang Engkau. Hanya di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, adik-adik, di suatu tempat di waktu itu berkumpul, ada beberapa orang yang sedang berkumpul, sedang berbicara ya tentang beberapa hal. Nah, di sela-sela pembicaraan mereka itu ada yang bertanya dengan lantang. Ada yang tahukah hari Pentakosta itu hari apa? Nah, semuanya itu pada bengong. Apa ya hari Pentakosta itu? Terus saling pandang-pandangan. Apa ya hari Pentakosta itu apa ya? Nah, di sela-sela mereka berpandang-pandangan, ada satu orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Saya tahu, katanya. Hari yang ke-50 terhitung dari hari kebangkitan sampai kenaikan Tuhan Yesus. Nah, barulah mereka paham apa itu hari Pentakosta. Nah, terus salah satu teman mereka juga bertanya,
berarti hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, yang lainnya kembali bingung kembali. Kok orang itu bisa tahu ya hari ini hari Pentakosta? Terus yang teman satunya lagi nanya, kok kamu tahu? Iya, tadi aku hitung katanya. Jadi pas 50 hari. Nah, tak lama beberapa saat kemudian setelah teman itu berbicara, mereka melihat suatu rombongan yang begitu banyak berjalan menuju ke suatu tempat. Nah, tibanya di suatu tempat itu, suatu rumah, mereka duduk. Dan setelah mereka duduk, terdengar seperti dentuman angin yang terdapat di ayatnya yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, di ayat yang kedua itu dijelaskan seperti tiupan angin yang sangat besar. Nah, setelah tiupan angin yang sangat besar itu reda, nah, beberapa orang yang tadi itu melihat orang-orang yang berkumpul itu, lidahnya itu seperti mengeluarkan api. Nah, lama sudah mereka melihat seluruh kerumunannya itu, lidahnya mengeluarkan api, mereka juga bisa berbahasa, bukan seperti bahasa mereka, tapi bahasa-bahasa yang lain. Nah, disitulah mereka baru tahu kalau hari Pentakosta itu ya, hari yang dimana Roh Kudus itu turun untuk menghibur kakak adik-adik yang ada di rumah. Nah, biarlah di hari Pentakosta yang telah ditetapkan, kakak dan adik-adik mau dihiburkan kembali supaya di hari Pentakosta ini kita merasakan sukacita Tuhan, penghiburan Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Dan ya, penghiburan dan sukacita yang daripada Tuhan itu tidak hanya putus di diri kakak atau diri adik-adik yang ada di rumah, tapi kita bisa membagikan sukacita itu, penghiburan sukacita yang daripada Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui kehidupan kita, kehidupan kakak bersama adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik bisa membagikannya itu melalui orang tua adik-adik, teman-teman adik-adik, teman-teman sekolah, orang tua, kakak, adik yang ada di rumah. Nah, biarlah melalui sukacita yang kita berikan dan penghiburan yang kita berikan kepada orang-orang tersebut, dan mereka bisa melihat kita dan percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, disitulah Tuhan Yesus itu sangat bersukacita dan merasa terhibur bahwa kita memberikan suatu hal kecil kepada orang dan orang bisa percaya mengikut Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini bisa memberkati kita, kakak, adik-adik yang di rumah, dan terus mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyampaian firman yang telah Engkau sampaikan, dan biar seluruhnya hanya untuk mempermuliakan Engkau saja Bapa. Dan terima kasih Yesus, kami menyerahkan buat kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau, hanya di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita juga mau masuk ayat hafalan pada saat pagi hari ini, adik-adik. Kita mau membuka dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke 11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-13b. Nah, kakak mau bacakan untuk kita semua ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita akan memberikan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang benar-benar meminta kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik di rumah, Tuhan berdoa, Tuhan aku mau ulangan nih besok, biar Roh Kudus Tuhan hadir melalui adik-adik sekalian. Nah, kalau adik-adik berdoanya dengan sungguh-sungguh, nah disitulah Roh Kudusnya Tuhan pasti turun melalui adik-adik. Nah, adik-adik bisa menghafalkannya di rumah dan bisa mempraktekkan ayat hafalannya ini di dalam kehidupan adik-adik masing-masing yang ada di rumah. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu selesai.